Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Dari Bukit Sion Makale, kami kembali menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari pada pagi ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Renungan Gereja Toraja Selasa tanggal 25 Januari 2022 dari bacaan 2 Korintus 7 ayat 2 sampai dengan 16. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Bapa yang ada dalam surga, kepadamu-lah kami angkat syukur dan penyembahan kami. Engkau selalu setia, menuntun dan memberkati hidup kami. Sebagai tanda syukur kami rindu akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu saat ini. Ya Allah Roh Kudus, tuntunlah kami, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami siap ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 2 Korintus 7 ayat 2 sampai dengan 16. Sukacita sesudah duka cita. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun. Tidak seorang pun yang kami rugikan. Dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Aku berkata demikian, bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu, sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami, sehingga kita sehidup semati. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku berlimpah-limpah. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan, dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu. Karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Jadi, meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendatipun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu
adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu, kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Sebab itu, jika aku telah menulis surat kepada kamu, maka bukanlah oleh karena orang yang berbuat salah atau oleh karena orang yang menderita perbuatan salah, melainkan supaya kerelaanmu terhadap kami menjadi nyata bagi kamu di hadapan Allah. Sebab itulah kami menjadi terhibur. Dan selain penghiburan yang kami peroleh itu, kami lebih lagi bersukacita oleh karena sukacita Titus, sebab kamu semua menyegarkan hatinya. Aku memegahkan kamu kepadanya, dan kamu tidak mengecewakan aku. Kami senantiasa mengatakan apa yang benar kepada kamu. Demikian juga kemegahan kami di hadapan Titus sudah ternyata benar. Dan kasihnya bertambah besar terhadap kamu apabila ia mengingat ketaatan kamu semua, bagaimana kamu menyambut kedatangannya dengan takut dan gentar. Aku bersukacita sebab aku dapat menaruh kepercayaan kepada kamu dalam segala hal. Amin. Tema kita untuk pembacaan pagi ini: bersikap dewasa menghadapi teguran. Bersikap dewasa menghadapi teguran. Apakah Anda pernah ditegur atau dikritik orang lain? Bagaimana rasanya ditegur dan dikritik orang? Mungkin kita merasa tidak senang menerimanya, apalagi kalau kita merasa sudah benar. Namun, sebagai orang-orang yang sudah dewasa, kita dapat memanfaatkan teguran kritik itu sebagai bagian dari introspeksi diri dan perbaikan diri. Dalam bacaan firman Tuhan saat ini, Rasul Paulus menegur jemaat di Korintus karena kehidupan mereka yang tidak benar. Bagaimana reaksi jemaat di Korintus ketika menerima teguran dan kritik dari Paulus? Mereka berduka cita. Duka cita inilah yang dikehendaki oleh Allah. Karena dengan duka cita, kesedihan yang mereka alami itu membuahkan pertobatan. Ayat 10. Masalahnya sekarang, mungkin kita sering menanggapi teguran, kritik dengan bersedih hati
lalu kita marah. Kesedihan inilah yang tidak membawa pertobatan. Ketika kita ditegur, dikritik, kita perlu bersikap dewasa, yang artinya mau menerima dan mempertimbangkan teguran kritik itu. Sebab siapa tahu dengan teguran kritik itu untuk kebaikan, sehingga kita tidak terjerumus pada kesalahan atau dosa yang lebih dalam lagi. Juga sebaliknya, saat kita melihat hal-hal yang tidak benar, beranilah kita menegur orang itu dengan niat yang baik dan bijaksana. Marilah kita membuka hati dengan merendahkan diri saat kita menerima teguran dan kritik untuk kebaikan kita bersama. Amin. Tuhan Yesus dimuliakan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah atas firman-Mu yang mengoreksi kami. Ampuni kami Tuhan, karena sering kami tidak membuka hati di dalam menerima teguran dan kritik. Oleh sebab itu, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu membimbing kami supaya kami mampu untuk bersikap dewasa di dalam menghadapi teguran dan kritik. Pada saat ini juga Tuhan, kami mohon pengasihan-Mu untuk jemaat-Mu yang sedang sakit dan yang sedang berduka, yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan, baik bencana dan lain-lain. Kami percaya Tuhan, Engkau memulihkan, menguatkan, menghiburkan untuk jemaat-Mu melewati masa-masa yang sulit ini. Kami juga menyerahkan pemimpin-pemimpin bangsa kami dari pusat sampai pelosok. Berikan mereka kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan, sehingga damai sejahtera ada di bangsa dan daerah kami. Ampuni dosa kami Tuhan, sehingga kami layak berseru kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian perenungan kita pada saat ini. Selamat menjalani aktivitas hari ini dengan terus memuliakan Tuhan. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.